Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Tausiah dan doa. Yang keempat, sambutan dari Ibu Ketua Koperasi. Yang kelima, sambutan dari Bapak Pembina. Yang keenam, sambutan dari Dinas Koperasi dan UKM yang hari ini. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ kita diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin, amin ya mujib as-salihin. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan Al-Fakir untuk kesempatan kali ini menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya yang termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan atau bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 yang tercatat dalam kitabnya. Yauma khalaqas samawati wal ardo, sebagaimana Allah telah menciptakan langit dan bumi, hitungan bulan yang jumlahnya 12 bulan tersebut itu telah ditentukan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan dalam setahun itu ada 4 bulan yang Allah nyatakan sebagai bulan hurum, yakni bulan yang sangat mulia. Dzalika dinul qayyim, demikianlah ketetapan Allah dalam agama yang lurus ini. Fala tadlimuna fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada 4 bulan yang dimaksud di atas tersebut. Sebagai garis bawah kata fala tadlimuna fihinna anfusakum, ini yang perlu kita cermati saudara kita, kepada kolega kita dengan perjanjian tertentu dan waktu tertentu. Jika sudah jatuh tempo, perjuangkan untuk dibayar. Ada seorang ulama mengatakan, kalau orang itu berhutang kemudian dia punya niat tidak ingin melunasi hutang, maka kata ulama tersebut, orang tersebut itu pantas dipandang sebagai pencuri. Saya ulangi, kata ulama, jikalau orang yang berhutang kemudian dia punya niat tidak kepingin bayar hutang atau melunasi hutang, maka bisa dipandang sebagai orang yang zalim, kata Rasulullah. Matlul ghani, ya, jadi orang yang sudah mampu bayar hutang tidak membayarnya itu namanya zalim. Matlul ghani, kalau itu alamannya kepada Allah, segera bertaubat, mumpung pintu taubat itu masih terbuka. Di akhir tausiah ini izinkanlah Al-Fakir mengutip salah satu cerita tentang kematian. Jadi kematian ini akan bisa menghampiri kita semuanya, entah kapan, dimanapun, bersama siapa,
yang jelas kematian itu pasti datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah berfirman, tidaklah seorang pun manusia mengetahui apa yang akan diperbuat besok, dan tidak seorang pun manusia di manakah dia akan wafat itu nanti. Terkait dengan 5 hal yang harus disegerakan tadi, kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kita wafat. Kalau kelimanya itu belum kita laksanakan, khawatir akan menjadi duri dalam daging di akhirat nanti, akan menjadi masalah di akhirat ini. Kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan rapat anggota tahunan. Ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh koperasi. Salawat besar salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, hari ini hari Jumat, alhamdulillah insya Allah berkah. Tadi kita diawali dengan membacaan ayat suci, kemudian tausiah yang begitu menyejukkan buat kita. Semoga ini memberi keberkahan buat kita, keberkahan buat koperasi juga, ya, dan koperasi di sini juga bisa menjadi lebih maju lagi. Dan saya sebagai pembina dan merangkap anggota, Nggak tahu nih kalau pembina harus anggota, kalau tidak anggota boleh nggak pembina? Anggota ya, otomatis anggota ya. Merasa bersyukur dengan keberadaan koperasi ini, karena ini sudah yang kali kedua saya menghadiri rapat anggota tahunan di Koperasi Sejahtera di SMA Negeri 1 Sukaraja ini. Jadi tidak terasa loh badannya. Satu orang gitu. Jadi anggota itu hanya nama saja. Operasionalnya hanya di 1 orang, Pak. Itu banyak sekali yang seperti itu. Itu dari segi kelembagaan, berarti anggota tidak jalan. Seorang anggota mah 50 gitu kan, 200, tapi sebetulnya mereka nggak jalan. Jadi hanya dijalankan oleh 1 orang. Nah, kenapa 1 orang ini bisa menjalankan gitu ya? Karena Bapak Ibu, nah tadi saya ingin juga menambahkan ya dari Pak Kadis, Pak Kepala Pembina Koperasi kita. Kena amin ya Pak ya, betul. Amin ya, amin Pak. Nah, kenapa koperasi tika pungkur dari tahun berapa Pak? 1967 tadi Pak ya? Ya, sampai sekarang tuh masih bertahan. Berarti kan ada bisa 2 hal Pak. Bisa karena memang dia benar-benar bagus dan memang menjadi garda terdepan ekonomi kita yang solo guru, atau yang kedua bisa jadi karena memang sengaja Pak, pemerintah sampai membuat Kementerian Koperasi. Di provinsi ada dinas koperasi, di kabupaten ada kepala dinas koperasi, bahkan ada kabitnya, ada ininya. Itu sengaja Pak. Karena apa coba Pak? Masih banyak yang belum menyadari bahwa tadi Bapak bilang soko guru, banyak yang tidak suka Pak dengan koperasi sebetulnya. Nah, kalau semua orang berkoperasi, Bapak Ibu mah belum nih, dia pertama punya gaji ya. Kemudian Bapak Ibu sudah biasa berorganisasi dong. Nah, coba kita lihat petani, nelayan di sana, mereka berkoperasi Bapak Ibu. Nah, kenapa Pak Muhammad Hatta sampai bilang bahwa soko guru pertama Bapak dalam koperasi itu mengajarkan satu organisasi. Coba bayangkan sama ibu bapak, ibu-ibu Kopuan, mereka mah bisa dibilang awalnya seperti arisan, tapi enggak Bapak Ibu, mereka dengan lantang melaporkan perkembangan koperasi. Coba ibu-ibu rumah tangga, belum petani mereka. Kemudian ini saya kemarin baru dapat ini, bukan peternak lele, peternak mujair, mereka bikin koperasi Bapak Ibu. Mereka tuh bapak-bapak gitu kan yang tidak ada background. Kalau kita ada organisasi ya, tadi saya bilang mereka berkoperasi gitu. Kemudian satu berorganisasi tadi mengajarkan, kedua adalah mengajarkan
anti korupsi. Itu coba seandainya koperasi ini benar-benar dihayati oleh semua rakyat, anti korupsinya gimana? Nanti ada pengurus kan Bu, Bapak, mereka wajib mempertanggungjawabkan. Nah termasuk anggota juga anti korupsi ada. Ketika mereka meminjam, mereka harus komit. Tadi teh suruh Bapak. Nah itu nilai-nilai koperasi teh ya Pak, Bapak Ibu. Jadi kenapa koperasi masih ada sampai sekarang? Itu karena 20 langsung tidak pinjam lagi, tidak pinjam lagi, kita sudah pinjam. Jadi dari koperasi untuk Saya terima tugas dan semangat